untuk memulihkan kejatuhan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, menurut pola firman, maka firman yang harus turun menjadi manusia. Sekarang begini, ada apa dengan manusia? Kenapa Yesus perlu datang kepada manusia? Dan kenapa Yesus harus menjadi manusia, bukan menjadi yang lain? Ada seorang hamba Tuhan pernah ditanya oleh orang lain yang tidak seiman, kenapa harus menjadi manusia? Ya suka-suka Tuhan, mau jadi apa? Mau jadi kodok, mau jadi kambing. Saudara, itu bukan jawaban. Kenapa dia harus menjadi manusia? Jangan lupa, Allah mencipta kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Bapak saudara tahu gambar itu? Gambaran anaknya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-3. Berarti gambar itu adalah firman. Untuk memulihkan kejatuhan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, menurut pola firman, maka firman yang harus turun menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan, ditolong, yang mau dibela itu, yang mau ditebus itu adalah manusia. Dan kenapa dia harus datang, saudara? Dikatakan anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Ada apa dengan manusia? Keterhilangan apa? Di dalam kitab Roma 3:10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3:23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa kehilangan kemuliaan Allah? Ya kehilangan gambar Allah itu. Dikatakan tadi Kristus Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Berarti manusia sejak Kejadian pasal 3 oleh karena bujuk rayu iblis, yang mana Hawa tergoda dan akhirnya Adam pun tergoda. Kedua-duanya manusia ciptaan Allah yang pertama itu menjadi jatuh. Saudara, Allah menghendaki Adam dan Hawa tadinya menuruti kehendak Allah, menaati dan mematuhi Allah. Maka sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, dan yang dipertanggungjawabkan pertama adalah Adam, karena dia adalah kepala keluarga. Bahkan kalau kita selidiki secara seksama, firman itu diberikan kepada Adam sebelum Hawa dicipta. Memang itulah trik strategi iblis, saudara. Iblis tahu bahwa yang menerima firman adalah Adam, maka yang digoda adalah Hawa. Ayat ini ingin menunjukkan dan mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya masing-masing kita memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, interaksi firman dengan Tuhan, pengenalan pribadi dengan Tuhan, saudara. Jangan dari apa kata orang, sama seperti perempuan Samaria itu. Ketika dia bercerita, bersaksi tentang apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, maka orang-orang di kota itu pun ikut ke tempat di mana perempuan itu berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Maka orang-orang dari kota pun berkata, kami sekarang percaya bukan karena apa yang kau katakan, tapi karena kami sudah mendengar sendiri. Jangan puas dengan apa kata orang. Ayub diizinkan Tuhan sedemikian rupa menderita. Seluruh problem persoalan seperti kutuk neraka dilepaskan ke seluruh relung kehidupan Ayub dengan satu maksud dan tujuan yang sangat manis dan indah. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi saat ini aku melihat dan menyaksikan sendiri, mengalami sendiri. Saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka manusia pun terlarutkan jatuh ke dalam dosa. Dikatakan tadi dalam Markus pasal 10 ayat 45, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia tidak berkuasa untuk menyelamatkan hidupnya dari dosa. Itu yang selalu sering saya katakan, saudaraku. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Yang sanggup menyelamatkan orang berdosa adalah pribadi yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa itu? Hanya Kristus, sosok yang pernah menjadi manusia, yang tidak berdosa di tengah-tengah dunia dalam sejarah kemanusiaan pernah datang. Dia layak dan menjadi sebuah kepastian, menjadi keyakinan keselamatan bagi kita.
Karena dia menjadi juru selamat kita, di mana dia tidak berdosa, dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Upah dosa adalah maut. Berarti ada masalah serius yang diperhadapkan kepada manusia semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Atas keterhilangan kemuliaan Allah itu, standar manusia, posisi status manusia menjadi orang berdosa. Seperti saya katakan tadi, upah dosa adalah maut. Tidak ada sosok manusia siapapun di dunia ini yang sanggup melepaskan manusia dari dosa. Dan jangan lupa, kita telah terjual kepada kuasa dosa. Itu ditemukan dalam kitab Roma. Bahkan dikatakan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kita telah tergadaikan ke dalam kuasa si jahat. Bahkan upah dosa adalah maut atau kematian. Saudara, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Untuk mencari dan menyelamatkan kita yang telah terhilang. Untuk menebus hidup kita dari dosa. Untuk menebus dan melepaskan kita dari perbudakan dan perhambaan dosa itu. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dosa jangan dipahami hanya sekedar mencuri, menyontek, ngegosip, berbohong, berdusta, dan seterusnya. Itu carang-carang dosa. Inti hakikat dosa yang terdalam adalah hamartia, meleset atau tidak mengenai sasaran yang seharusnya. Hidup kita meleset. Meleset dari apa, saudara? Meleset dari kehendak Allah yang sempurna. Jangan engkau memakan buah-buahan pengetahuan yang baik dan jahat itu, ketika engkau memakannya engkau pasti mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang meleset ini oleh karena jatuh ke dalam dosa, Allah mau pulihkan melalui gambarnya yang turun ke tengah-tengah dunia. Siapa tadi namanya? Yesus Kristus Tuhan, dalam keberadaan sebagai firman yang menjadi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita harus bangga dan bersyukur. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelesaikan dosa. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, penyalibannya membebaskan kita dari ikatan kuasa dosa. Kematian Kristus membebaskan kita dari ikatan kuasa-kuasa iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Kebangkitan Kristus mengatakan bahwa dia mengalahkan maut yang ada upah dosa. Hanya Kristus yang sanggup melepaskan kita dari ketiga hal ini. Dari dosa, jeratan iblis, dari kematian yang kekal. Itulah maksud dan tujuannya Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini. Kristus berkenan lahir di kandang yang hina, di sebuah palungan di Bethlehem, tanda kesederhanaan. Dia menerima keberadaan kita, apapun adanya kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara saat ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti salju. Yang penting kita mari berperkara dengan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya mau dan rindu untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi bukan apa yang baik yang kulakukan, apa yang tidak baik, yang tidak aku suka, justru itu yang kulakukan. Maka Paulus berkata, celakalah aku ini, atau aku ini adalah manusia celaka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada dosa yang menguasai hidup. Kuasa dosa itu adalah kuasa yang mengikat, memperbudak, dan memperhamba, menguasai. Oleh karena dosa itu sesuatu yang membuat kita menjadi tidak tepat sasaran, tidak lagi seperti gambar dan rupa Allah semula. Maka Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mengembalikan kita kepada rancangan semula Allah, diciptakan bukan pada rupa Tuhan. Ada satu ayat yang sangat menarik dalam kitab Roma, dikatakan, sama seperti ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah berdosa. Ketidaktaatan satu orang itu siapa maksudnya? Adam. Demikian juga dengan ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar.
Ketaatan siapa? Ketaatan Kristus sebagai Adam yang terakhir. Sekarang muncul pertanyaan mungkin yang masih samar-samar dimengerti dan dipahami oleh kita. Apa kaitan kematian Kristus di kayu salib, mencurahkan darahnya menjadi tebusan yang menebus kita dari dosa, dari jeratan iblis dan dari kematian? Apa kaitannya dengan pengampunan kita, keselamatan kita? Apa kaitannya? Saudara, seperti saya katakan tadi, ketidaktaatan Adam membuat kita menjadi berdosa semua. Tapi ketaatan Kristus Adam yang terakhir membuat kita menjadi orang benar. Artinya apa? Bukankah dalam kitab Filipi dikatakan dalam keadaan sebagai manusia dia taat, bahkan taat sampai mati.